dalam sistem reproduksi manusia, kita perlu mengetahui beberapa penyakit untuk mengantisipasi diri kita agar terhindar dari penyakit tersebut. Lalu, apa saja penyakit-penyakit dalam sistem reproduksi manusia? Dalam video ini, kita akan membahas dua penyakit sistem reproduksi manusia, yaitu kanker rahim dan epididymitis. Penyakit sistem reproduksi pada wanita ada kanker rahim. Kanker rahim atau kanker uterus merupakan kanker tumor ganas yang tumbuh di rahim. Kanker rahim paling sering terjadi pada wanita yang telah memasuki masa menopause atau berusia 50 tahun ke atas. Kanker rahim atau kanker uterus itu bermula ketika sel-sel sehat di dalam rahim tumbuh dan tidak terkendali dan membentuk tumor atau benjolan. Tumor pada rahim tersebut bisa bersifat jinak atau ganas, bisa membesar dan menyebar ke organ tubuh lainnya. Selanjutnya, gejala kanker rahim dapat berupa pendarahan tidak normal di luar menstruasi, nyeri punggung, kaki atau panggul, sering merasa kelelahan, merasa mual, dan juga hilang nafsu makan. Penyebab kanker rahim yaitu menggunakan obat tamoxifen untuk mengatasi kanker payudara, menderita sindrom Lynch, menggunakan hormon estrogen, pernah menjalani terapi radiasi di area panggul, dan menderita obesitas. Pengobatan kanker rahim. Pengobatan kanker rahim dilakukan dengan operasi pengangkatan rahim atau histerektomi. Prosedur tersebut bisa dikombinasikan dengan radioterapi dan kemoterapi. Pencegahan kanker rahim. Perlu diketahui bahwa kanker rahim tidak selalu bisa dicegah. Risiko terserang kanker rahim bisa dikurangi dengan mengontrol kadar gula darah, menjaga berat badan ideal, dan berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi pil KB. Penyakit sistem reproduksi pada pria yaitu epididymitis. Epididymitis merupakan peradangan pada epididymis yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri. Kondisi ini dapat ditandai dengan pembengkakan buah zakar. Epididymitis dapat dialami oleh pria usia berapapun, tetapi paling sering terjadi pada kelompok usia 19 sampai 35 tahun. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seorang terkena epididymitis, yaitu pernah menderita infeksi menular seksual, radang prostat, atau infeksi saluran kemih. Lalu yang kedua, pernah menjalani prosedur medis pada saluran urin, prostat, dan kandung kemih. Yang ketiga, menderita kelainan bentuk saluran kemih. Lalu yang keempat, ada tidak menjalani sunat. Gejala epididymitis: kelainan pada skrotum seperti bengkak, kemerahan, dan terasa hangat. Nyeri yang biasanya terjadi secara bertahap pada salah satu testis. Nyeri atau rasa tidak nyaman di perut bagian bawah atau panggul. Sering buang air kecil. Sakit saat buang air kecil. Pembesaran kelenjar getah bening di pangkal paha. Demam. Epididymitis dapat disebabkan oleh pembesaran prostat, reflux urin, torsiotestis, cedera di area selangkangan, penyakit autoimun seperti sarkoidosi. Epididymitis dapat disebabkan juga oleh infeksi-infeksi seperti infeksi bakteri Escherichia coli, Infeksi virus seperti virus kandungan atau mumps, infeksi menular seksual seperti chlamydia dan gonorrhea, infeksi cryptococcus dan cytomegalovirus yang terjadi pada penderita daya tahan tubuh lemah. seperti pada pasien HIV atau AIDS. Pengobatan epididymitis. Pada epididymitis yang disebabkan oleh infeksi bakteri, dokter akan meresepkan antibiotik seperti ceftriaxone, doxycycline, atau levofloxacin. Antibiotik tersebut perlu dikonsumsi selama 1-2 minggu. Jika infeksinya adalah infeksi menular seksual, pasangan pasien juga harus mengonsumsi antibiotik. Pencegahan epididymitis: melakukan hubungan seks yang sehat, Memeriksakan diri bila terdapat hal yang berisiko memicu epididymitis. melakukan sunat jika belum